Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel di channel Leong Katro. Oke sahabat-sahabat semuanya, untuk suguhan Bang Samson kali ini yaitu mengenai demonya Master Junaid Hani dan kru. Di sini juga ada Bang Franky, salah satu kreator bonsai dari Jepara. Kemudian pohon ini memang pohonnya Bos Zul, Pak Zul ini, yang nanti akan dikerjakan oleh Mas Junaid Hani serta krunya, di mana nanti ya juga sketsanya itu juga mulai dibuat. Sebelum dikerjakan pohonnya itu biasanya Mas Junaid itu mengerjakan sketsa dulu. Oke, tanpa buang waktu lama langsung saja kita ikuti. Cekidong. Atas suburnya naik ke atas semua, yang bawah apalagi konsepnya glosor kayak gini, ini yang paling rawan. Nah kalau kesuburannya tidak terjaga, sing sini mesti yang ater mati cabang. Rada tak wedan-wedeni ben medon ya Pak. Konsep pohon menjaga kesuburan yang paling sulit adalah pohon glosor. Ujung paling rawan kan. Atas gampang Pak jadinya. Saya yakin 2 tahun atas rapat pol. Tapi ini bawah ini yang PN-nya. Makanya atas sering dipres, tekan terus supaya aliran nutrisinya tekan ke bawah. Aku nyutingnya Mas Franky ya. Bagus Pak, pertahankan seperti ini. Syukur bisa ditingkatkan. Mas Junaid tadi milih dari sini Pak. Ini pengalamannya sebenarnya Pak Kun sing iso jelas no. Pak, expose kalau di sini itu memang karakter pohonnya bagus. Tapi nek penjurian lemah. Seperti pohon tanoki. Aku mau jembui kan. Tapi nek dari sini pohon kehidupan harus terekspos Pak. Nah, harus ada pohon hidupnya biar kesannya tidak seperti tanoki tempelan. Nah, itu sebenarnya yang jelas no Pak Kun yang tahu sekolah. Aku udah tahu sekolah ya Pak. Pak, nanti setelah ini jadi dibawa pulang, kesuburan dijaga sambil dirawat fungisida insektisida. Dibuat pasta nih, supaya kesuburan sampai bawah terjaga. Sudah berapa lama Pak di koleksi? Ini 4 bulan. Oh baru 4 bulan? Loh kok dongeng neng laut ono sing kaya model ini ta? Aku iki wong mau sekandane. Nah itu. Biar menyala katanya. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya untuk konsep atau untuk gambaran ke depan atau untuk apa, silakan monggo. Di luar kategorial sanjang juga tidak apa-apa. Di luar jenis premna tidak masalah. Sebisa mungkin kami kalau bisa menjawab kami jawab. Tidak bisa tak akan jawab Pak. Si Mas, tak cek Mas. Korong retakane to Mas. Loh, nyenggole sing kurang kenceng Mas. Ben krak ngono lho. Oke, teman-teman bonsai bisa melihat ini hasil akhir dari pohon premna yang sudah di finishing sama Mas Junaid. Mau di cross check sama sketsanya silahkan. Ketoke kok sketsanya ora podo karo hasil akhirnya. Ya memang ono kuwi. Nek podo ya. Jenenge fotokopi ya Pak ya. Iya. Nek
Waduh, jadi fotokopi lah, itu kurang lebihnya lah. Gambaran harapannya ke depan seperti itu. Nah, nanti nek tergantung pohon ini. Lah nek pohon ini bisa dikembangkan sampai maksimal kesuburannya dan perawatannya berikutnya, konsepnya jelas terus, ya jadi. Tapi nek engko kesuburannya ndak terjaga lalu ada sesuatu hal, nah ya murah. Ya berubah. Oke, ini hasil akhir finishing dari Mas Junet. Saya akan bantu puter dulu kalau mau di video sama teman-teman. Mas, bantu muter sedikit lah di video sama teman-teman, Mas. Oke. Ini hasil akhir. Mas Bro. Ya. Tinggal tambah terus ya Pak. Ini cabang sudah komplit, sudah lengkap. Tinggal anak cabang, cucu cabang, perantingan. Siap, pecahan aja yang menjadi PR. Oke, itu dari kami. Mas Junet ada tambahan? Sudah, PR-nya enggak ada dari Mas Junet? Belum ada pertanyaan Mas. Oke, boleh. Pertanyaan tadi boleh ya saya bertanya ya? Iki takon apa tekok to asli ini? Yo, enggak usah Dan. Ini buat ilmu kita bersama. Oh ya, siap. Ya, Mas Junet, Rini Mas. Mas Junet kan pengagumnya ekspresi Mas. Gaya-gaya pohon yang di dalam itu, yang karyanya Mas Junet kan semua bergaya dominan ekspresi. Ini saya minta penjelasan sedikit Mas, triknya. Ketika cabang diputer-puter itu fungsinya apa Mas? Nah, ini kalau saya bikin lurus, ini yo pasti panjang lah. Kaku, kelihatannya kaku. Nah, tak bikin muter-muter itu untuk mensiasati yang terlalu, kadang tubuhnya terlalu kepanjangan. Untuk bisa buat mundurin ini apa tajuk nantinya ke depannya. kok enteng jawabannya ya? Biasanya saya muter-muter biasa. salah konsep aku gitu. Tapi ya enggak apa-apa wes. Tapi sebenarnya itu penjelasannya Mas Junet, dan sebenarnya saya juga paham triknya Mas Junet. Ketika untuk konsep tertentu, dalam arti konsep tertentu itu kebetulan di depan kita Premna itu pohon yang cabangnya semata kanan kiri. Di ruas itu, ruas daun kanan kiri cabangnya, tumbuhnya dua kanan kiri. Itu kalau tidak diperlakukan dengan buntiran atau apapun, dia nanti akan siksak. Kemungkinan tumbuhnya akan pada titik yang atas dan bawah. Nah, ketika atas dan bawah ini, ketika dia dalam pembesaran tertentu, dia akan membentuk V atau segitiga atau volume yang lebih dominan kayak begini. Jadi lebih dominan di satu titik. Makanya selalu sama Mas Junet itu dipuntir untuk memposisikan nanti jadinya dia pecah kanan dan kiri. Ketika dipecah kanan dan kiri, itu memunculkan atau mudah untuk memberi aksen dimensi, kedalaman atau lebarnya tajuk. Jadi Mas Junet selalu punya imajinasi ke depan perjalanan pohon ini belum berhenti di sini. Pasti nanti Mas Junet, kalau ini ditaruh di Mas Junet, kalau ditaruh, kalau enggak yo saya nggak yakin jadi sih. Begitu. Wes tau tak jamin, karena orang ngerti sing duwe Mas. Aku orang ngerti ya juga paham. Cuma memang karena Mas Junet itu familiar dengan jenis pohon ini, jadi semua imajinasi ini Mas Junet itu nanti jadinya akan seperti apa sudah dalam perencanaan. Jadi seperti yang saya tanyakan tadi, kenapa dibungker, diputer-puter gini, Mas Junet juga punya bayangan ketika nanti ini membesar, keluar cabang di sini pun dia akan arahkan juga untuk menjadi satu tajuk atau dimensi yang membuat aksen di depan menjadi kedalamannya pohon muncul. Jadi pandangan dekat, pandangan jauh, tetap apalagi di sini ada pelukis-pelukis senior, itu sebenarnya itu udah seninya hampir sama, perspektif. Ya, Mas Junet sedang merangkai sebuah perspektif tentang pohon ini yang nantinya bisa diiyakan oleh banyak orang. Diiyakan itu dalam artian tidak ngane-nganei, tetap muncul naturalnya. Sekali lagi pohonnya juga belum berhenti di sini, pasti tetap akan berkembang dengan segala konsep penambahan atau pengurangan nanti, karena perjalanan pohon kita nggak ada pernah yang tahu. Kita hanya
untuk saat Mas Junet demo di sini itu hanya memberi wawasan bahwa dengan pola seperti ini nantinya pohon itu tetap bisa dimaksimalkan. Apapun pohonnya, aku sudah sing ngoceh terus deh. Waduh, amplopnya jalan Mas. Oke, skop. Iya. Model cutting itu tinggal pohonnya Mas. Kalau pohon seperti ini di model cutting nanti hasilnya kaku. Nah, ada keseimbangan. Iya, geraknya kurang. Oke. Oh ya, ini cutting itu hanya sekedar teknik sebenarnya. Orang pakai kawat boleh, pakai cutting boleh, pakai rafia digandol paving juga boleh. Yang penting hasil akhir. Cuma kalau untuk yang seperti Mas Junet bilang tadi, kalau untuk jenis prema, kalau dipakai cutting kemungkinan nggak jadi, bukan kurang bagus, kemungkinan nggak jadi karena mata tunas yang naik turun itu tadi. Kalau dia pas posisinya umpamanya nun sewu begini, dia bisa, tapi kadang-kadang ketika karena faktor beban kayak di los tadi, itu ujungnya biasanya muntir jadi begini. Nah kalau kita pakai sampai ujung, nah itu yang nggak jadi, karena kita paham karakter pohon itu lebih penting. Jauh gitu ya kalau nggak dikawati. Ya kan, yang seperti Mas Junet bilang, ketika ada pergerakan di sini dia bercerita tentang pohon ini kondisi hidupnya. Jadi ketika ini zaman buat cutting pasti kan dia tetap statis, flat. Nah tetap kurang menyatu dengan apa yang menjadi alasan alam, drama alam ketika dia hidup. Karena di sini juga ada keroposan segala macam. Dia jadi keropos, jadi berbentuk begini itu karena memang faktor kehidupannya dia yang membuat dia seperti itu. Makanya Mas Junet memberi sentuhannya juga, dia menyesuaikan dengan ini. Kalau pohonnya lurus, nggak mungkin dipuntir sama Mas Junet sedemikian gitu. Pasti tetap puntirannya tetap tipis, landai, cenderung datar, tapi dia memberi tekstur. Karena puntiran ini tidak hanya untuk membuat dimensi atau komposisi, tapi dia juga membuat tekstur sebenarnya. Ada tekstur terpuntir gitu kan, kambium, karena itu juga penting untuk mendukung penampilannya pohon. Pelepasan kawat. Oh kalau untuk pohon ini, kalau untuk pelepasan tergantung kesuburan. Seperti yang Mas Junet, Mas Franky jelaskan, bisa 2 bulan, bisa nek telat siram sering 3 bulan, nek orang disiram-siram bisa 5 bulan baru dilepas. Pohon ini bahan emper-emper, tapi begitu dipegang dengan timnya Mas Junet kelihatan istimewa sekali. Kelihatannya ini tidak mungkin saya jual. Ini kenangan. Kecuali barter ya, Dan. Barter ya. Barter putunya. Saya ini bumi langit, orang dijual. Tapi barter, Mbak. Tetap untuk kenang-kenangan. Soalnya jarang sekali bahan yang dipegang para master untuk bertahan, kebanyakan langsung dijual. Kalau ini saya tidak, tetap untuk kenang-kenangan. Oke, demikian tadi sahabat-sahabat semuanya suguhan Bang Samson mengenai demo yang dilakukan oleh Mas Junet Hani beserta kru. Semoga bermanfaat, banyak ilmu yang kita dapat dari sini. Oke, kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.